Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa 3M-nya, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Laras. Kita akan belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang jangan lupa siapkan buku catatanmu untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita pelajari hari ini. Perkalian aljabar. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perkalian aljabar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melakukan operasi perkalian bentuk aljabar dengan benar dan teliti. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian bentuk aljabar dengan tepat, teliti, dan tanggung jawab. Pengertian perkalian dan pemangkatan pada bentuk aljabar. Yang pertama, perkalian suku tunggal. Oke, kita lihat contoh ya. Di contoh ada 6 dikali negatif 2A dikali 4B. Nah, kita selesaikan dulu 6 dikali negatif 2. Jangan lupa 6-nya 6 positif, 2-nya negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Nah, lalu 6 kali 2 adalah 12. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, 6 dikali negatif 2A adalah negatif 12A. Lalu karena 4B belum kita operasikan, kita tulis dikali 4B. Nah, di sini kita kalikan negatif kali positif, hasilnya akan negatif. 12 kali 4 adalah 48. Lalu A kali B adalah AB. Maka jawabannya adalah negatif 48 AB. Nah, untuk perkalian, untuk mengalihkan variabel, kalian bisa ingat seperti ini. A kali B, AB. P kali Q, PQ. X kali Y, XY. Nah, untuk yang variabelnya sama seperti A kali A akan menjadi A pangkat 2 atau A kuadrat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada soal negatif 5A dikali 3B dikali negatif 4C. Kita kalikan dulu yang pertama. Negatif kali positif hasilnya akan negatif. 5 kali 3, 15. A kali B, AB. Maka jawabannya negatif 15AB dikali dengan negatif 4C. Nah, negatif kali negatif adalah positif. 15 kali 4 adalah 60. AB kali C adalah ABC. Jawabannya adalah 60 ABC. Bagaimana sejauh ini? Apakah kalian paham? Yang selanjutnya adalah pemangkatan suku tunggal. Nah, seperti kita ketahui, bilangan berpangkat, jika A pangkat N artinya A dikalikan sebanyak N faktor. Sebagai contoh, A pangkat 2 artinya A dikali A. A-nya dikalikan 2 kali. Kalau A pangkat 3, A dikali A dikali A. A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, bagaimana dengan bentuk aljabar? Contoh, nomor 1. 2A pangkat 3. Nah, artinya 2A dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi seperti ini. 2A dikali 2A dikali 2A. Lalu kita pisahkan koefisiennya dengan variabelnya. Nah, ini koefisien, yang ini variabel. 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Lalu A dikali A dikali A adalah A pangkat 3. Nah, karena A-nya ada 3 ya. A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. A pangkat 3, A-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Gitu ya. Sehingga jawabannya adalah 8A pangkat 3. Lalu untuk yang B, negatif 3P pangkat 4. Nah, kita kalikan negatif 3P-nya sebanyak 4 kali. Nah, seperti nomor 1, kita pisahkan koefisiennya dengan variabelnya. Nah, karena nomor 2 bilangan pokoknya negatif ya, tapi kita lihat pangkatnya adalah pangkat genap, maka hasilnya akan positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil, hasilnya akan negatif. Sehingga untuk nomor 2, negatif 3 dikali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 adalah 81. Lalu P dikali P kali P kali P adalah P pangkat 4. Nah, jawabannya adalah 81 P pangkat 4. Oke, ingat kembali pada bentuk bilangan berpangkat, jika basisnya sama A pangkat M dikali A pangkat N, berlaku A pangkat M ditambah N. Pangkatnya ditambahkan ya.
Jadi kan ini basisnya sama ya, A semua. Ini A-nya pangkat 1, sehingga A 1 tambah 1 tambah 1. Jadi A-nya pangkat 3. Nah, yang P juga sama seperti itu. Selanjutnya ada perkalian suku 1 dengan suku 2. Nah, untuk perkalian suku 1 dengan suku 2 ini berlaku sifat distributif. Seperti ini contohnya. A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, untuk soal yang ini, 9 dikali negatif 2X ditambah dengan 9 dikali 7. Seperti ini. Nah, 9 dikali negatif 2X adalah negatif 18X. Lalu 9 kali 7 adalah 63. Maka jawabannya adalah negatif 18X ditambah 63. Untuk yang B bagaimana? Sama seperti yang A. Kita coba ya. Nah, negatif 3P dikali 5Q ditambah dengan negatif 3P dikali negatif 8. Seperti ini bentuknya. Negatif 3P dikali 5Q adalah negatif 15PQ. Lalu, negatif 3P dikali negatif 8 adalah 24P. Sehingga jawabannya, nah, negatif 15PQ ditambah 24P. Selanjutnya ada perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, untuk perkalian suku 2 dengan suku 2 terdapat dua cara. Yang pertama menggunakan hukum distributif, yang kedua adalah menggunakan skema. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang hukum distributifnya ya. Seperti ini contohnya. Nah, di sini ada X tambah A dikali X tambah B. Akan menjadi seperti ini bentuknya. X dan A-nya kita pecah. X, A. Lalu X tambah B-nya tidak berubah, tetap. Nah, jadi X dikali dengan X tambah B dan A dikali dengan X tambah B. Untuk lebih jelasnya, ayo kita coba dalam latihan soal. Nah, tentukan hasil perkalian berikut dengan menggunakan sifat distributif. Nah, seperti ini ya. Di sini ada 3X tambah 4 dikali X dikurang 2. Nah, kita pecah 3X dan 4-nya. Lalu X min 2-nya tetap, tidak berubah. Nah, 3X dikali dengan X min 2 ditambah 4 dikali X min 2. Nah, bentuknya seperti ini. 3X kali X adalah 3X kuadrat, dan 3X dikali negatif 2 adalah negatif 6X. Lalu, 4 dikali X adalah 4X, dan 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8. Di sini ada suku yang sejenis ya, yang variabelnya sama, yaitu variabel X. Kita bisa sederhanakan. Maka, nah ini adalah bentuk sederhananya. 3X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, menggunakan skema. Perkalian suku 2 dengan suku 2 dapat dijabarkan dengan menggunakan skema sebagai berikut. Nah, di sini ada X tambah P dikali X tambah Q. Kita kalikan satu-satu, ada tanda panahnya ya. X kali X, kita tulis dulu X dikali X. Ditambah dengan X dikali Q, kita tulis X kali Q. Selanjutnya, P kali X, kita tulis P kali X. Ditambah P kali Q. Nah, setelah itu kita kalikan baru. X kali X adalah X kuadrat, X kali Q adalah QX, P kali X adalah PX, P kali Q adalah PQ. Nah, ini dia jawabannya X kuadrat tambah QX tambah PX tambah PQ. Selanjutnya, ada X tambah P dikali X kurang P. Nah, kita kalikan X kali X, kita tulis dulu X kali X. X kali negatif P, X kali negatif P ditambah P dikali X, lalu ditambah P dikali negatif P. Nah, sekarang kita kalikan X kali X adalah X kuadrat, X kali negatif P adalah negatif PX, P kali X adalah PX, dan P dikali negatif P adalah negatif P kuadrat. Karena di sini variabelnya sama P, jadi P kuadrat ya. Nah, di sini ada yang sejenis. Nah, negatif PX dan PX. Nah, negatif PX ditambah PX adalah 0, sehingga yang tersisa hanya X kuadrat dikurang P kuadrat. Ini dia jawabannya. Nah, selanjutnya ada contoh soal, tentukan hasil perkalian berikut menggunakan skema. Soalnya adalah 3X tambah 4 dikali X tambah 2. Nah, seperti ini. Kita bisa kalikan satu-satu ya. Kita
kita kalikan 3x dikali x, lalu 3x kali 2, dan selanjutnya 4 dikali x dan 4 dikali 2. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, 3x kali x kita tulis dulu, ditambah dengan 3x dikali 2, ditambah dengan 4 dikali x, ditambah dengan 4 dikali 2. Nah, kita kalikan 3x kali x adalah 3x kuadrat, 3x kali 2 adalah 6x, 4 kali x adalah 4x, dan 4 kali 2 adalah 8. Nah, bentuknya seperti ini. Ternyata ada yang sejenis ya. 6x dan 4x sejenis memiliki variabel yang sama. Nah, bisa kita sederhanakan atau bisa kita jumlahkan ya. Seperti ini. 3x kuadrat, karena tidak ada yang sejenis maka kita tulis kembali 3x kuadrat. 6x tambah 4x adalah 10x, dan tambah 8. Setelah kalian memahami perkalian aljabar, maka selesaikanlah permasalahan berikut. Perhatikan masalah berikut. Rasya memiliki kamar tidur berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5x tambah 2 meter dan lebar 3x min 1 meter. Maka luas kamar Rasya adalah... Nah, dalam penyelesaiannya kita catat dulu apa yang diketahui di dalam soal, yaitu panjang dan lebar ya. Nah, karena kamar tidur Rasya berbentuk persegi panjang, sehingga luas yang dicari adalah luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, karena kita sudah tahu panjang dan lebarnya, sehingga tinggal kita tuliskan saja. Panjangnya adalah 5x tambah 2 dan lebarnya 3x min 1, sehingga 5x tambah 2 dikali 3x dikurang 1. Kita kalikan satu-satu seperti cara skema yang tadi ya. Nah, kita kalikan 5x kali 3x, 5x kali negatif 1. Lalu 2 kali 3x dan 2 dikali negatif 1. Nah, ini dia. Seperti ini. 5x kali 3x, 5x kali negatif 1, 2 dikali 3x dan 2 kali negatif 1. 5x kali 3x adalah 15x kuadrat. Nah, lalu ditambah dengan 5x dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 5x, karena positif kali negatif adalah negatif ya. Lalu 2 dikali 3x, yaitu 6x. Dan 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Nah, ternyata ada yang sejenis ya. Yang mana yang sejenis? Ini dia, negatif 5x dan 6x. Nah, kita bisa sederhanakan ya. Hasilnya akan menjadi 15x kuadrat tambah x dikurang 2 meter persegi. Nah, itu dia luasnya, luas kamar Rasya ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu sekian. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Mudah bukan? Jangan lupa ditulis dan kalian coba, sehingga kalian bisa mengerti dan memahami bagaimana menyelesaikan perkalian bentuk aljabar. Jangan lupa jika ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan kepada Ibu. Oke, Ibu tutup sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.